Una. Disebutkan ini konten beat no sino. Bahkan bangunan-bangunan anyar. Hiji oge dari bikain 2 minggu lebih. Ipung yang rambutnya gondrong itu aktivis dari Subang yang waktu itu sempat kenceng banget menyuarakan yang katanya mewakili pedagang-pedagang yang ada di Subang. Kenapa pedagangnya itu diwakili? Ya karena pedagang itu dirapikan. Dinilai tidak rapi, semrawut seperti itu, dan pengen dirapikan supaya menarik pariwisata. Akhirnya Bupati Subang gitu ya, membereskan itu bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Teman-teman juga mungkin udah pernah lihat videonya. Kang Deddy Mulyadi turun bersama Bupati Subang. Mas Ipung ini menggelapkan uang kerohiman yang dikasih sama pemerintah untuk para pedagang yang memang di mana lapaknya itu ditertibkan. Pemerintah kan berjanji akan memberikan kompensasi begitu ya. Tetapi ternyata Mas Ipung ini gitu loh, ya nekat gitu loh untuk nilep uang kerohiman. Rada hianat gak sih sebenarnya? Dia kenceng banget membelain katanya masyarakat, ternyata nilep juga gitu. Mas Ipung ini dalam berita itu tega menggelapkan uang kerohiman yang diberikan pemerintah kepada pemilik jongko atau lapak dagangan gitu ya. Tindakan Ipung ini membuat salah satu penerima kerohiman itu bernama Ibu Sania, warga Desa Sidamulya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, itu merasa kesel lah ya. Pasalnya uang kerohiman tersebut itu teman-teman tidak kunjung diberikan kepada pemilik jongko. Awalnya Sania menerima uang kerohiman dari pemerintah karena jongko tempat penjualannya itu ditertibkan, uang sebesar 10 juta langsung masuk ke rekeningnya. Nah, Sania ini kemudian berinisiatif membagi uang itu dengan pemilik jongko. Korban ini statusnya penyewa jongko gitu teman-teman ya. Ketika uang kerohiman sudah masuk ke rekeningnya, korban berniat membagi uang tersebut dengan pemilik jongko sekaligus membayar sewa sebesar 6.300.000. Tetapi nih, Ipung ini yang mengaku sebagai ketua paguyuban warung itu meminta agar uang tersebut dititipkan kepadanya untuk disampaikan kepada pemilik jongko. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, sayangnya nih, uang yang dititipinnya ini nih itu tidak pernah diserahin gitu loh. Tentunya pemilik jongko ini ya terus nanyain uang tersebut kan kepada Saniah ini. Karena terus ditagih, ya akhirnya Ibu Saniah ini menanyakan perihal uang tersebut kepada Ipung, tetapi bukannya memberikan kejelasan, Ipung justru mengajak Saniah untuk melakukan mediasi di Polsek Jalan Cagak. Teman-teman bisa berpendapat soal Ipung ini. Kenapa kok bisa begini Mas Ipung? Demi masyarakat gitu, waktu kencang banget suaranya Mas Ipung. Mungkin kan nggak semuanya seperti kayak Mas Ipung. Tapi kejadian ini kita bisa melihat betapa ironi kedalaman amat. Oke, pokoknya kita tonton deh videonya. Dulu waktu Mas Ipung itu berdemo. Tetapi ini nggak ngomong. Saya sih pengen liatin teman-temannya juga yang kenceng gitu. Datang radio anjing. Datang radio. Antras. Sempurna. Jadi Rahul. Beko anjing. Ya kan? Macam-macam kan, ada yang doser, ada yang acet gitu kan. Macam-macam aja pokoknya. Napikeun ka detik ayeuna candi bayar. Jangan bayar. Oke ya, masih ingat dengan wajahnya Ipung. Nah, ini wajahnya Ipung. Ipungnya nilep uang. Bororah mayar, ye. Bororah mayar, kepastian ge teu puguh. Betul. Ieu uing kabeh urang Subang. Teteh ieu aing urang Subang. Ya, ieu di Subang pembongkaran ge kawas kieu. Ngomong ke daerah nu lain. Homo meunang lamun ka daerah nu lain. Subang teh apa lemburna? Subang teh lemburna. Mana ada di doser? Salah satu video yang saya ambil ketika demonya katanya sih para pedagang yang meminta kompensasi yang dijanjikan oleh pemerintah daerah. Ya termasuk bupati, termasuk gubernur gitu loh. Ditagih janjinya mana gitu. Nah, ini termasuk ada Ipung juga di dalamnya. Terus kan dicopot ke. Ya kan teman-teman, di bawah ada tuh Mas Ipung tuh.
Oke lah, akhirnya Mas Ipung itu ya resmi diamankan gitu. Di TTT hari tate kan gaduh ngontrak. Terus saur anu gaduh kontrakan teh kumaha? Dibagi dua apa kumaha? Bagi dua. Terus aya harita artos teh kasahakeun? Dititipkeun Pak Ayu. Titipkeun ka? Ayu. Oh, sabaraha? Pertama 3.150.000. Terus kaduana sama cuma dipotong pakai TTT nu 150. Hari janjina pada di kamanakeun eta artos? Dipasikeun Pak Ayu. Anu gaduh kontrakan. Sadayana teh gaduh kontrakan teh nu can mayar sabaraha teh? Berawal dari sini laporan Ipung diterima sama petugas kepolisian dan akhirnya Ipung ditangkap. Ipung, sangat miris sekali ketika Anda kemarin bersuara seolah-olah di situ hanya ada satu misi Anda, yaitu kepentingan rakyat, yang rakyat jongkoknya digusur. Anda teriak dengan lantang seolah-olah merepresentasikan rakyat yang hatinya menangis. Tapi apa yang terjadi hari ini? Ada rakyat yang punya jongkok di situ melaporkan Anda. Diduga ada indikasi katanya Anda menggelapkan sehingga akhirnya Anda ditangkap untuk dimintai keterangan. Pung, gimana? Benarkah suara Anda itu kemarin suara rakyat? Atau hanya Anda menumpang di situ untuk kepentingan Anda pribadi? Memang sangat miris ketika hal ini terjadi. Rakyat di situ sedang membutuhkan uang. Pemerintah hadir memberikan uang kompensasi untuk disampaikan kepada rakyat yang kemarin jongkonya digusur. Tapi Anda malah seperti ini gitu. Ya jelas tertawa lah teman-teman, karena apa? Ketika berorasi itu kan seolah-olah memang membela kepentingannya masyarakat, kepentingan pemilik jongko gitu. Karena kan pemilik jongko mungkin gak ada keberanian untuk itu, makanya Ipung turun tangan, karena aktivis kan dia. Pada akhirnya setelah dibayar ada juga yang ditilep sama Ipung. Kalian sudah dengar belum beritanya? Si Gondrong dilaporkan ke Polsek Jalan Cagak oleh salah satu pedagang nanas di Subang yang kena gusur itu ya. Ya. Ada 2 laporan. Yang pertama, dugaan pungutan sebesar 150.000 dari setiap orang yang dapat kompensasi atau yang kena gusur. Yang kedua, dugaan membawa kabur uang kompensasi sebesar 6,3 juta. Kalau omongannya sih kayak yang gimana gitu, nggak butuh duit. Tapi ujung-ujungnya ya. Kronologi singkatnya kayak gini. Ada salah satu pedagang nanas ya yang kena gusur, tapi dia di situ statusnya ngontrak. Jadi dia dapat kompensasi, tapi yang punya bangunan nggak dapat. Yang terdaftar cuma 1 orang. Otomatis yang punya kontrakan juga pengen uang ini gitu, karena bangunannya dibongkar. Ada cekcok lah antara yang ngontrak sama yang punya kios gitu lah. Ditengahin lah sama si Gondrong ini. Akhirnya sepakat untuk dibagi 2 nih kompensasinya. Oke lah, sepakat. Dapatlah ini yang ngontrak ini udah dapat kompensasi. Udah dibagi nih duitnya. Titipin nih sama si Gondrong. Ternyata nggak nyampe. Akhirnya ada ribut-ribut. Sepakatlah untuk dimediasi di Kepolsek kalau nggak salah ya. Ya udah, datanglah semuanya ke sana. Ya, nah si Gondrong ini izin katanya uangnya ada di kontrakan, mau ngambil dulu duit. Udah ditunggu nih lama, gak muncul-muncul. Nah itulah akhirnya dilaporkan. Aduh. Gimana sih? Begitulah teman-teman, jadi teman-teman bisa berpendapat soal Ipung ini. Bebas lah, terserah lah mau komentar seperti apa soal Ipung, karena memang kau kejadiannya Ipung jadi seperti ini gitu. Ya kalau memang bela-bela ya bela aja gitu kan. Jangan ada sesuatu di balik itu gitu. Cari kesempatan sih kalau menurut saya kan. Oke, mudah-mudahan kejadian ini hanya Ipung saja, tidak ada yang lain-lainnya lagi gitu kan. Yang dimana suaranya Ipung ini adalah suara para pedagang, pemilik jongkok. Tetapi di situ rada ada hianat dari Ipung sebenarnya kalau menurut saya, teman-teman. Mudah-mudahan ini hanya sekedar miskomunikasi. Aduh,
Saya pakai miskomunikasi. Itu Mas Ipung ya. Dan saya juga berharap Mas Ipung kedepannya juga nggak seperti ini lagi Mas Ipung, supaya memang benar-benar jadi aktivis yang luar biasa demi bangsa dan negara, demi rakyat di mana saja berada. Ngeri pokoknya. Oke, saya Gusti Rival pamit dan nanti kita ketemu lagi di video yang lainnya.